Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di suatu hari raya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah menjawab, "Paman, ayahku telah wafat." Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana ujung cerita. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah adalah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu sehingga kita bisa diangkat sebagai anak oleh Rasulullah." Waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menabur debu di atas kepalanya. "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim, sepi," katanya terisak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhnya. Sahabat yang beriman, itulah kisah pilu Nabi Muhammad dan anak yatim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu adalah menunaikan zakat. Lantas bagaimana hukumnya jika tidak membayar zakat? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki atau wajib zakat untuk diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya.
Zakat hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Dalil kewajiban membayar zakat, Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adilatul Zuj 3 menjelaskan, zakat wajib karena kitabullah, sunnah Rasulullah dan ijma umat Islam. Zakat diperlukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadan dan zakat fitrah. Namun zakat fitrah tidak wajib bagi para nabi menurut ijma, sebab zakat fitrah merupakan alat untuk menyucikan diri yang barangkali kotor sementara para nabi bebas dari kotoran. Dalil yang menerangkan tentang kewajiban zakat ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 110 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya atau pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun dalil berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW duduk, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam adalah hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan sholat yang diwajibkan, membayar zakat fardu, puasa bulan Ramadan. Laki-laki tersebut adalah Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum orang yang tidak membayar zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat mendapatkan hukuman di akhirat dan di dunia, tegas Wahbah Az-Zuhaili. Adapun hukuman akhirat adalah siksa yang pedih, sebagaimana firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa diberi harta oleh Allah lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak yang mempunyai 2 titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari kiamat, mengambil dengan kedua lehernya, kemudian berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Lalu membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bahil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sementara itu hukuman dunia bagi orang yang lalai membayar zakat adalah dengan mengambil hartanya atau memberikan takjir, hukuman dengan denda uang. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberikannya zakatnya demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapat pahala zakat. Barang siapa yang tidak mau membayarnya, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari untanya sebagai suatu tekad kewajiban Tuhan kami. Allah Subhanahu wa taala tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun dari zakat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Apabila orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang yang ingkar terhadap kewajibannya, maka dia telah kufur. Mereka akan diperangi sebagaimana yang dilakukan para sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama sepakat mengatakan, jika satu kelompok tidak mau membayar zakat dan tidak mau berperang, maka pemimpin wajib memerangi mereka. Jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu kewajibannya atau karena kikir, maka tidak dianggap kufur. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusdi mengatakan, hukum orang yang tidak membayar zakat tetapi ia tidak mengingkari bahwa zakat itu wajib, maka menurut Abu Bakar hukumnya adalah murtad, maka ia wajib diperangi. Sahabat yang beriman, demikianlah pengertian tentang zakat dan hukum bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.